Ya, ketika resistennya kuat maka hati-hati, kita tunggu, biarkan seller muncul dan menjadi lemah dulu. Muncul itu tentu merah dia turun, kemudian tidak kuat menjadi warna hijau, itu tidak kuat, artinya seller tidak kuat untuk. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini, mumpung masih sore dan kita barusan melihat ada fundamental berdampak ringan, berdampak sedang. Terlebih kita masuk untuk mengetahui bagaimana pergerakan dan dampak dari news yang baru saja berlalu. Ada beberapa pergerakan, ya pergerakan yang cukup ekstrim meskipun tidak terlalu panjang. Kenapa terjadi pergerakan yang cepat sekali? Ya, biar teman-teman juga nanti sedikit banyak memahami ada pengaruh yang ditimbulkan dari berita atau news yang berdampak sedang maupun berdampak besar, sehingga dalam hitungan detik bergeraknya sangat fluktuatif, ya, sangat bergerak, volatilitasnya cukup tinggi. Kita lihat tadi pergerakannya sudah lumayan cepat, ya, walaupun tidak terlalu ekstrim karena ini berdampak sedang. Kita coba lihat untuk newsnya seperti apa. Saya akan arahkan teman-teman ke kalender ekonomi. Banyak sekali yang menyajikan kalender ekonomi, ada banyak website yang menyediakan kalender ekonomi. Salah satunya yang paling populer adalah forexfactory.com. Nah, di sana ada kalender ekonomi jadwal hari ini, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 1 Juli jam 19.30 ada news yang berdampak sedang. Ada news berdampak sedang. Apa yang terjadi di sana jam 19.30 tadi berpengaruh terhadap US dollar, kemudian impact-nya berwarna oranye yang menandakan dampaknya sedang. Kemudian beritanya apa? Ada unemployment claims. Ini adalah berita yang berdampak terhadap US dollar. Ada data pengangguran yang besok akan dirilis secara umum, secara resminya angkanya. Jadi besok ada NFP atau non-farm payroll, atau bahasa lain adalah non-farm employment change. Ya, besok setengah 8 ada berita berdampak yang nanti bisa kita monitor, bisa kita pelajari bagaimana pergerakannya jelang news berdampak besar itu. Ya, sering kita sampaikan dan sering kita live-kan ketika ada news berdampak besar. Kalau kita sudah sering menghadapi berita-berita besar dan banyak pengalaman di sana, tentu akan menjadi peluang yang luar biasa. Ya, sebaliknya ketika kita tidak paham dengan news yang berdampak ini, tentu sangat berbahaya ketika kita masuk di dalamnya. Ada sering kita sampaikan dan bahkan sering kita live-kan, kemudian hasilnya juga kita record di sana. Kita juga sampaikan ke teman-teman di grup bagaimana kita menghadapinya ketika marketnya sebelum dirilis, newsnya sebelum dirilis, pasca dirilis, kita semuanya sampaikan, sehingga ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sana. Ketika marketnya bergerak satu arah dengan analisa, apa yang terjadi, kemudian ketika marketnya bolak-balik, apa yang harus kita kerjakan. Ya, teman-teman yang mungkin belum paham, ya bisa dilihat lagi, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan videonya di grup itu, bisa dilihat di sana bagaimana ketika masuk kemudian marketnya berbalik, kemudian kita lakukan recovery dengan cepat sekali. Ya, ini membutuhkan latihan yang panjang, membutuhkan pemahaman yang serius juga. Kembali ke news berdampak ini, untuk mengetahui bagaimana membaca probabilitas dari news yang berdampak. Terlebih dahulu, bagi teman-teman yang belum
pernah membaca, belum pernah belajar banyak di kalender ekonomi, ya bisa dibuka di www.forexfactory.com, kemudian dilihat di sana ada kalender ekonomi, kemudian sebelah kiri ada jajaran hari tanggal, sebelah kanannya waktu, sebelah kanannya lagi ada currency, ini mata uang yang berdampak, kemudian sebelah kanannya lagi ada dampaknya atau simbol warna dari dampaknya, kemudian ada detail, ini penjelasan berita berdampaknya seperti apa. Ada data aktual ini akan muncul ketika jamnya persis, ya, rilis news ketika jamnya sudah sesuai, yaitu misalkan jam 19.30, maka ini akan keluar datanya, data angkanya akan keluar kalau dia menggunakan data angka. Kemudian ada forecast. Forecast ini analisa atau biasanya perkiraan awal dari berbagai data, kemudian ada tim ahli yang memberikan analisa awal atau memberikan gambaran berdasarkan data yang lama dan data update-nya. Kemudian ada previous, ini data lama atau data lalu. Kalau laporannya dibuat 1 bulan sekali, berarti data lama ini adalah data bulan yang lalu. Sedangkan forecast adalah berdasarkan perhitungan, ini memperkirakan atau melakukan satu analisa. Kira-kira ada kemajuan atau kemunduran di sana. Nah, namanya analisa, bisa salah, bisa betul. Ya, nanti yang pasti di aktualnya nanti akan dirilis seperti apa datanya. Kita bisa melihat nanti hasilnya dia warna merah atau warna hijau, menguatkan dolar atau melemahkan dolar. Kalau ini berwarna hijau, kebanyakan ini artinya dolar menjadi kuat. Kalau dolar kuat, berarti pasangannya menjadi lemah, karena dua pasangan ini yang dia selalu bertolak belakang, yang satu menguat, yang satu melemah. Sehingga kalau kita pakai XAU USD, ketika USD-nya menguat, warna hijau ini menguat, maka XAU-nya melemah atau sell. Sehingga yang tadi jam 19.30, kalau kita lihat, kalau kita amati di marketnya, kita lihat, nah tadi sempat flash turun sebentar, cepat sekali, lumayan cepat, karena ini berdampak sedang, sehingga pergerakannya flash kemudian kembali lagi. Kenapa ditolak ke atas lagi? Diingat, ini kecenderungannya adalah naik, kecenderungan secara umum adalah naik, yang tadi kita sampaikan pemetaannya pagi tadi di grup yang sudah kita sampaikan awal-awal pagi tadi, bahkan sebelum naik kita sudah sampaikan bagaimana potensi dan probabilitasnya. Kita tadi sudah sampaikan, sekaligus ini menjadi mengawali materi pada malam hari ini, sekalian kita menganalisis dari pagi tadi bagaimana membacanya marketnya, kemudian peluangnya di mana. Kita bisa coba untuk membaca satu persatu dari arah kecenderungan. Kalau kita baca dengan batasan hari, saya akan tandai dengan garis putus-putus yang mengindikasikan batasan 1 hari. Ya, pagi tadi kita sempat memberikan gambaran di mana yang saya gambarkan ini, yang pertama saya buat garis tren dulu. Garis tren saya tarik dari warna ungu ini di bawah, kemudian naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Perhatikan ketika naik dan turun, selalu menjadi fokus perhatian kita area ujung-ujungnya. Perhatikan ketika dia turun, di sebelah kiri ada batasan benturan di sana, ada penolakan di sana, ada ekor di sana, ada sudut yang terbentuk di sana. Kemudian perhatikan yang terjadi, apakah dia kuat turun atau tidak. Kalau tidak kuat turun, kemudian apa yang muncul tanda-tanda di sana? Yang muncul adalah penolakan, kemudian pergantian warna dari warna merah menjadi warna hijau. Ya, tadi pagi sempat kita sampaikan, hati-hati ketika ada pergantian warna yang terkonfirmasi. Artinya kalau misalkan hijau terkonfirmasi hijau, maka hati-hati di situ, apalagi di area support.
maka akan berpeluang lanjut naik. Kemudian ketika naik, perhatikan wilayah level kuncinya yang di atas atau level-level psikologinya, atau perhatikan area penolakan di sebelah kiri. Ada penolakan itu bisa dari ekor, bisa dari pergantian warna begini. Ini namanya penolakan. Perhatikan ketika di area penolakan ini dia mulai ditolak atau berganti warna. Kemudian terkonfirmasi itu berarti diikuti dengan candle yang mendukungnya. Kalau merah berarti diikuti candle merah yang panjang, atau kalaupun tidak panjang tidak ada penolakan yang berarti. Penolakan itu ada ekor atas maupun bawah. Ya, ketika di area ini tidak dia breakout berarti hati-hati karena di situ masih berpeluang dua-duanya, masih naik turun. Ya, tetapi ketika di area di sini sudah mulai breakout, sudah mulai ditembus, ya, kemudian merah juga ada penolakan, di bawah ada penolakan seller itu, penolakan buyer itu ketika ekornya di bawah panjang. Ya, ekor di bawah menunjukkan buyer itu muncul di sana atau penolakan buyer. Ekor di atas menunjukkan penolakan seller. Ya, perhatikan ketika satu mulai breakout. Jadi kekuatan buyer sudah kuat sekali. Kalau kita lihat merah ini yang terdekat, merah ini kalau kita tarik retracement-nya, kalau kita tarik retracement separuhnya di sini, ini sudah di breakout. Artinya sudah dilampaui oleh buyer sehingga seller tidak mampu membendung kekuatan buyer. Buyer menjadi dominan di sana. Ya, logikanya merah dikalahkan oleh hijau, maka hijau menjadi dominan. Fokus kita adalah buy, fokus kita adalah hijau. Yang terpenting bukan di area yang support kuat atau resisten yang kuat. Kalau naik berarti resistennya tidak ada yang kuat di sana. Ya, ketika resistennya kuat maka hati-hati, kita tunggu, biarkan seller muncul dan menjadi lemah dulu. Muncul itu tentu merah dia turun kemudian tidak kuat menjadi warna hijau, itu tidak kuat. Artinya seller tidak kuat untuk menahan atau melawan pergerakan buyer yang ada. Ya, akhirnya tetap naik. Nah, sekarang ketika naik, apakah ini akan lanjut kuat atau tidak? Sekali lagi, ketika dia kuat naik lagi meskipun breakout, perhatikan sebelah kiri. Selalu kita hati-hati, sebelah kiri ada banyak penolakan. Kalau sebelah kiri banyak penolakan, artinya di area di situ adalah area psikologi yang kuat, di mana di area psikologi yang kuat itu berpeluang memantul, sehingga perhatikan ketika dia naik kemudian persis berada di area psikologi yang sebelah kiri ini, banyak penolakan di sini, banyak penolakan, dia persis berada di ujungnya kemudian ditolak oleh seller. Meskipun penolakan kecil karena berada di area level psikologi, maka tetap kita hati-hati, kita tetap waspada, apalagi muncul candle berlawanan arah atau candle yang berlainan warna. Ya, candle berlainan warna bisa menjadi pertanda dia akan berbalik atau akan koreksi. Ya, tentu diuji lagi ketika naik. Ini kan buyer sudah sampai di atas ini. Kita mengukurnya dari ujung di sini, yang ujung bodi bawah sampai di ujung bodi atas. Kenapa? Karena yang terdekat yang menjadi dominan warna hijau ini. Sehingga tengah-tengahnya di situ menjadi area koreksi, area retracement-nya. Ya, kita bisa tarik di tengahnya ini sebagai area retracement-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah nanti kalau dia turun punya kekuatan yang lebih atau tidak. Diuji di area retracement karena sudah muncul warna yang berbeda dari sebelumnya. Ini warnanya sudah merah, maka fokus kita mencari batasan mana dia kira-kira nanti akan lanjut atau ada benturan yang kuat di mana nanti untuk menguji apakah seller ini akan kuat atau tidak. Ya, fokus kita ketika arahnya sudah berubah arah, sebelah bawahnya dilihat untuk menguji apakah dia kuat atau tidak. Satu, kita bisa mencari yang terdekat atau mencari area yang terdekat di situ, mencari level psikologi yang terdekat di situ. Artinya di mana di situ banyak penolakan. Ya, kita bisa lihat mungkin sebelah kiri
Nah, di sebelah kiri bisa lihat, kalau terlalu jauh kita bisa lihat yang terdekat. Yang terdekat di sana apa? Yang terdekat di situ ada penolakan. Ya, sebelum ini area retracement, di atasnya ada area penolakan di sini. Perhatikan di sini ada penolakan. Kemudian sebelah kanannya juga ada penolakan. Ya, maka bisa kita tarik garis sebelah ke kiri, atau kita bisa tarik garis ini menyesuaikan atau mengikuti yang kena dua-duanya. Kena dua-duanya itu artinya yang di kanannya juga kena. Nah, ini adalah area level psikologi yang terdekat dari runningnya, dari arah runningnya. Kemudian yang sebelah bawahnya karena ada retracement, maka ini berdekatan. Nah, berdekatan ini kita bisa menguji dua-duanya nanti, apakah dia kuat turun atau tidak. Kalau dia turun, kemudian hanya di area psikologi ini dia kembali, atau di area retracement kembali, ini pun masih mengindikasikan buyer masih kuat. Selagi belum bisa menembus lebih kuat ke bawah, maka buyer masih dominan di sana. Apalagi ketika dia koreksi turun, kemudian dikembalikan oleh buyer yang punya momentum yang kuat. Ya, momentum yang kuat itu volumenya tebal, kemudian tidak ada penolakan yang berarti. Penolakan yang saya maksud adalah ekornya. Ini adalah momentum buyer yang kuat di sana. Ya, sehingga kalau sudah buyer muncul di sana kuat, kalau buyer sudah muncul di sana kuat, kembali fokus kita ke buyer. Kembali fokus kita ke buyer. Ya, tentu untuk menguji kekuatan buyer yang muncul ini, ya pastikan betul-betul dia sudah breakout. Nah, kalau tidak breakout bagaimana? Kalau tidak breakout ada dua kemungkinan, dia masih mantul lagi atau sideways nanti. Tetapi secara logika kalau kita melihat awalnya didominasi hijau, kemudian merah, kemudian hijau, dan hijaunya ini sudah 75% menghabisi merahnya, atau ibaratnya kalau kita baca, kalau kita gabung, merah ini sudah hampir ditutup habis oleh hijau, sehingga mutlak merah menjadi diabaikan. Kalau kita belajar banyak kemarin di gabungan candle, akan muncul seperti ini. Jadi candle hijaunya yang terakhir akan menutup candle-candle merah yang sebelumnya, sehingga tinggal tersisa sedikit saja. Ini artinya buyer kalau kita kumpulkan begini, ya, akan muncul seperti ini buyernya, maka seller tidak ada kekuatan yang berarti lagi sudah, sehingga fokus kita adalah buy, fokus kita buy. Titik entry kita di mana kalau seperti ini? Ya, karena ini berada di area garis, karena ini berada di area garis psikologi juga, di area di atas ini, di sini ada penolakan. Lebih baik kita menunggu seller dia muncul dulu, atau biarkan dia turun sekuatnya dulu. Ketika ganti candle, maka biarkan seller itu muncul dan biarkan dia turun sekuatnya dulu. Ya, misalkan dia turun panjang tidak masalah, jangan masuk, jangan melawan arah. Fokus utama kita adalah mencari peluang buyer. Mencari peluang buyer. Nah, untuk menemukan peluang buyer yang betul-betul valid, yang betul-betul akurat di sana, tentu menunggu biarkan seller itu muncul dan biarkan dia melakukan proses turunnya dulu sepanjang dia mampu. Ya, biarkan dia semampunya turun dulu. Misalkan ini panjang, kemudian akhirnya tidak mampu. Tidak mampu itu yang saya maksud dia berubah menjadi ekor atau ditolak oleh buyer, sehingga turun sampai terhenti, sellernya ternyata sampai di sini. Ini adalah wujud seller yang muncul lagi di sana. Sisa-sisa yang ada, sisa kekuatan yang ada, karena memang sebelumnya ada merah ini. Sehingga ketika dia turun kemudian sudah tidak mampu lagi, berubah, ditolak oleh buyer, warna merah berubah menjadi warna hijau karena melewati titik pembukaan, warna merah berubah menjadi hijau dan mulai tebal. Perhatikan waktunya di sana. Ya, jangan hanya kita mengamati candlestick, perhatikan waktu yang terjadi di sana. Bagaimana melihat waktunya? Di sebelah bawah, kalau di komputer itu ada jam yang sedang berjalan, maka jamnya sesuaikan di sana. Kalau di HP, lihat di HP, pasti ada berjalan berapa menit.
Kalau misalkan berjalan 5 menit, biarkan dulu lebih stabil. Ya, angka-angka goncangan itu selesai di 10 menit pertama. Kalau sudah 10 menit lebih, kemudian ternyata turun sudah tidak mampu dan mulai naik, mulai terbentuk volume hijau yang lebih tebal, kemudian perhatikan detak-detaknya. Kalau dia turun 1, naiknya 2, turun 3, naiknya 4. Bagaimana cara menghitung? Tidak perlu dihitung, cukup diamati, lihat volumenya. Kalau volume makin tebal kemudian turunnya berat, volume makin tebal turunnya berat, maka buyer di situ akan mulai kuat. Biarkan dia naik kemudian turun, ada koreksi sedikit, masuk buy. Tidak usah takut ketika kita tidak melawan arus. Ya, yang penting begitu masuk, persiapkan nanti eh, resiko yang sudah kita hitung, yang sudah kita perhitungkan semua. Misalkan di sini kita entry buy di sana. Resikonya di mana kalau kita entry buy? Ya paling gampang kalau kita tidak mau ribet, ya anggap atau hitung kira-kira 400 sampai 500 pip dari titik entry saja. Kalau misalkan kita tidak mau ribet, misalkan entry-nya di area di sini, yang area ungu atau di atasnya ungu misalkan, atau saya tandai dulu misalkan di sini ya. Ya, katakanlah contohnya di sini. Nah, kemudian tarik aja ke bawah karena sell itu, karena buy itu ruginya ketika turun. Ambil 400 sampai 500. Ya, mungkin bisa lurus dari sini, diluruskan dari sini, ini ada area psikologi menjadi titik stop loss kita atau batasan rugi kita 1768.02. Apakah ini wajib? Ya, stop loss ini. Stop loss tidak bersifat wajib, tapi membatasi wajib. Kalau membatasi nanti bisa di cut loss manual. Kalau stop loss ini hanya antisipasi. Kalau nanti tiba-tiba kita tidak bisa monitor, marketnya misalkan bergerak berlawanan dan kita tidak bisa monitor. Ya, kalau misalkan masih baru belajar, ya tidak ada salahnya kita naruh di sana. Ya, kalau sudah berpengalaman panjang, stop loss ini justru bisa menjadi penghalang, ya, bisa menjadi penghalang. Harusnya masih ada peluang untuk naik karena ada stop loss kena duluan, apalagi stop lossnya terlalu dekat, sehingga harusnya sudah bisa profit dengan adanya stop loss itu kena duluan, selesai sudah petualangan kita karena adanya stop loss. Ya, bukan berarti tidak penting bagi teman-teman yang mau belajar, pastikan ini juga diperhatikan. Namun demikian, kalau misalkan market nanti berbalik turun, tidak selalu harus menunggu terjemput, kita bisa lakukan recovery di awal. Ya, kalau misalkan di sini kita mengambil posisi buy-nya, targetnya di mana? Target itu bebas sebenarnya. Bagi saya, asalkan profit yang kita anggap sudah cukup, close duluan. Tidak usah menyanyiakan, tidak usah terlalu muluk-muluk nanti sampai di sini sampai sini. Halu nanti namanya. Sudah, kalau misalkan seperti itu, kalau bermain jangka pendek, saya pastikan tidak akan bertahan lama nanti. Itu khusus untuk pemain-pemain jangka menengah, jangka panjang nanti. Kalau kita bermain cepat, model-model begitu, keburu nanti balik lagi, kita kena grogi lagi nanti kalau marketnya berbalik yang kuat lagi. Lebih baik profit kita amankan. Kalau profit itu sudah pasti menjadi milik kita, maka dalam psikologi trading yang sering kita sampaikan, jangan menolak rezeki. Ya, rezeki itu amankan dulu, nanti masalah mau nambah lagi, mau entry lagi, itu urusan lain, kita melihat lagi peluang lagi nanti di sana. Nah, ini contohnya yang tadi kita sampaikan di area support terdekat, kemudian ada level psikologi kuat tadi saya sampaikan. Bagaimana kita bisa melihat level psikologi kuat? Ya, sekali lagi di sini tadi kalau kita lihat di sini ada penolakan, kemudian di atas ini juga ada penolakan. Maka saya tarik garis, ini adalah level-level psikologi yang kuat. Ya, fokus kita adalah buy ini tadi, kita kasih garis panah ke atas. Fokus utama kita adalah buy, tetap dengan tidak mengabaikan garis support yang terdekat yang tadi saya buatkan ini. Ketika pas berada di garis support, perhatikan dia terpental ke atas lagi, mantul lagi. Apalagi kalau mantul, jangan berlawanan, jangan melawan. Apalagi kalau mantul, berarti fokus kita adalah buy. Tinggal menunggu trigger kita, menunggu peluangnya saja, menunggu titik entry. Kalau seperti ini misalkan bagaimana? Ya, momentumnya momentum buyer, tapi ketika ujungnya kotak begini tidak boleh masuk buy.
Ya, kalau kotak utuh kita tidak boleh masuk buy. Kenapa? Karena ini volumenya kuat sekali, momentumnya buyer kuat. Ketika kita masuk buy nanti akan ada koreksi, kita rugi. Maka yang paling penting bersabar menunggu kondisi seperti ini. Bersabar menunggu bagaimana? Biarkan koreksi turun begini. Bagaimana kalau tidak turun? Ya kan kita belum entry, tidak rugi. Ya, dilihat, diamati, belajar mengamati pergerakan demi pergerakan. Jangan terburu-buru, jangan terpesona dengan candle yang tebal karena dia pasti akan koreksi. Kalau kita terburu-buru nanti kita masuk kemudian keseret lagi. Maka yang terjadi ketika entry buy marketnya turun. Ya, kita akhirnya menyalahkan dari brokernya. Oh, saya dipermainkan. Dia tahu kalau saya buy marketnya turun. Kalau saya sell marketnya naik. Itu bukan dipermainkan. Kita saja yang tidak mau berpikir bagaimana membaca peluangnya. Tekniknya belum kita ketemukan. Kalau sudah kita ketemukan, mau naik mau turun selalu ada petunjuk, selalu ada peluang di sana. Ya, sekuat apapun naik, selalu ada koreksi. Nah, koreksi yang saya maksud ini ketika turun jadi ekor begini, kita bisa memanfaatkan nanti untuk buy lagi. Satu, kita tidak melawan arus yang besar, tidak melawan arah. Yang kedua, mendapatkan harga lebih murah, bukan di ujungnya. Yang terpenting dihitung, koreksinya dihitung ke ujungnya, jangan terlalu dekat, minimal. Nah, minimal antara spread atau keuntungan yang kita dapat masih ada di sana. Ya, misalkan target kita 100 atau 80, berarti kalau spreadnya 50, 130. Ketika pas turun 130 kita entry buy, tak gitu. Ya, biar nanti teman-teman juga tidak hanya fokus di candle tapi fokus tetap perhatikan gerakan demi gerakan. Apalagi di menit-menit awal, di 5 menit pertama namanya guncangan begini. Guncangan itu gerakannya cepat, kemudian kembalinya juga cepat. Nanti ada titik stabilnya, ada di 10 menit pertama, kemudian 20 menit itu mulai stabil di sana. Ya, sehingga betul-betul tepat di dalam kita membidiknya. Kalau misalkan belum turun ya ditunggu lagi sampai dia ada koreksi. Sudah pastikan nanti, lihat aja nanti akan ada koreksi, pasti ada koreksinya. Nah, ini kesabaran kita yang nanti diuji di sana. Oke, ini adalah pengantar untuk malam hari ini sekaligus untuk membacakan bagaimana langkah-langkah kita untuk entry, bagaimana langkah kita untuk membaca probabilitas arah pasarnya.